Jangan menjadi pecundang politik dengan mempromosikan hasil karya orang lain kepada rakyat Indonesia. Apakah Anda masih waras ketika Anda berambisi untuk menjadi capres ataupun cawapres, tapi hasil karya orang tuamu yang Anda promosikan? Apakah Anda mau seandainya Anda terpilih menjadi pemimpin, lalu orang lain yang duduk di kursi kebesaran Anda? Atau apakah Anda berpikir bahwa rakyat Indonesia ini sudah bodoh? Mikirlah. Jangan hanya besar pasar daripada tiang, tapi isi otaknya ini nyaring seperti tong sampah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya kasihi dan sangat saya cintai. Pada kesempatan kali ini, topik video saya hanya mau menanggapi tagar AHY pemimpin berprestasi yang lagi viral di Twitter saat ini. Tapi isinya itu tentang SBY. Lucu kan? Oke, sekarang kita mulai dari SBY yang berpidato di Rapimnas Partai Demokrat beberapa hari yang lalu. Kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. SBY mengaku bahwa akan turun gunung karena isu pemilu 2024 akan tidak jujur dan adil. Dan ada isu Demokrat mau dijegal tidak bisa usung capres ataupun cawapres. Ini adalah bukti kalau SBY hobi naik turun gunung. Jadi saya rasa cukup pantas kalau SBY disebut banyak orang sebagai Bapak Turun Gunung Nasional. Ada satu ciri khas yang melekat kuat di setiap pidato SBY saat turun gunung, yaitu selalu ada masalah dan kontroversi. Hingga akhirnya SBY malah dianggap sedang menyebarkan hoaks. Buktinya, tagar SBY Bapak Hoaks sempat trending di Twitter beberapa waktu yang lalu. SBY dianggap melemparkan isu sensitif yang belum terbukti karena hanya berdasarkan rumor dan konon katanya, dan ini jelas bukan bukti valid. Akhirnya tidak lama kemudian muncul tagar balasan, yaitu terima kasih Pak SBY. Tanpa melihat isinya, kita sudah tahu kalau itu berisi keberhasilan SBY selama memimpin 2 periode. Ini masih mending lah menurut saya. Yang paling lucu lagi adalah ada tagar lain yang juga trending, yaitu AHY pemimpin berprestasi. Pertanyaannya, kira-kira apa prestasi AHY di politik? Bahkan kita semua tahu bahwa AHY tak ada angin, tak ada hujan, langsung dimajukan sebagai calon gubernur DKI. Itu pun kalah dengan sangat memalukan. Setelah itu, AHY pun diangkat jadi ketua umum partai oleh ayahnya sendiri. Dan selanjutnya tidak ada lagi yang spesial setelah itu. Jadi bisa dikatakan tidak ada prestasi apapun di bidang politik. Atau juga boleh saya katakan prestasi AHY itu masih nol besar. Tapi kok aneh, di Twitter dibuat tagar seolah-olah AHY sangat berprestasi. Saya yakin dan percaya bahwa ini pasti kerjaan buzzer hambalang. Masa iya? Orang yang tidak pernah menang pilkada dibilang berprestasi.
Ini namanya terlalu memaksa. Kasihan sekali mereka ini. Yang paling lucunya lagi adalah isi tagar tersebut adalah tentang SBY dan keberhasilannya selama memimpin. Ini makin tidak nyambung. Katanya AHY berprestasi, tapi bukti yang disodorkan adalah tentang SBY. Dulu Gibran Rakabuming Raka tidak pernah begitu. Tapi Demokrat tak tahu malu. Cara ini tentu sungguh memalukan sekali. AHY ini memang belum layak, tapi dipaksa agar terlihat layak dan berprestasi. Ini lawakan yang sangat garing menurut saya. SBY sudah berkali-kali naik turun gunung untuk mempromosikan bahkan menawarkan AHY ke partai lain untuk diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Tapi sayangnya nama AHY ternyata tidak cukup menggiurkan. Ya iyalah, tak punya pengalaman, tak punya prestasi. Rekam jejak kekalahan Pilkada DKI sangat jelas. Partai mana yang mau kepincut? Partai Gurem pun tak akan mau. Elektabilitas AHY hanya berada di papan bawah. Dan ini adalah fakta. Sampai-sampai AHY dibuatkan tagar seolah dia ini berprestasi. Padahal tidak punya track record apapun. Ibarat mahasiswa yang baru lulus kuliah dan tidak punya pengalaman kerja apapun, tapi mengaku sudah berprestasi di dunia kerja. Sedikit saran dari saya, AHY ini sebenarnya bisa memulai dari bawah untuk membuktikan kemampuannya. Bisa dimulai dari Bupati Pacitan yang merupakan salah satu basis Demokrat. AHY pasti menang di situ. Lalu pelan-pelan naik jadi wali kota, lalu gubernur Jawa Timur, lalu gubernur DKI, dan mencoba peruntungannya untuk jadi calon presiden. Setidaknya ada rekam jejak lah. Tapi yang terjadi, ambisi AHY ini sudah diubun-ubun. AHY takkan mau. Apalagi SBY tak akan mau menunggu begitu lama. Dia sudah tua, ingin melihat anaknya jadi presiden supaya masa tuanya semakin tenang. Tapi maaf saja, rakyat tidak akan dibohongi untuk yang kedua kalinya. Cukup 2 periode dan jangan ada lagi Demokrat berkuasa di tahun berikutnya. Mengorbitkan AHY dengan cara kuno dan pengecut seperti ini membuktikan bahwa AHY tidak pantas sama sekali. Tidak punya prestasi, tapi dibikin tagar seolah punya prestasi. Tapi jualan nama SBY. Ini benar-benar lebay. Kelompok tak tahu malu memang tidak layak dipercaya karena sudah kebelet berkuasa. Kenapa tidak sekalian bikin tagar AHY lebih hebat dari Jokowi? Kalau mau pamer, jangan tanggung-tanggung. Mereka tak mau mulai dari nol, tapi maunya langsung jadi presiden atau wakil presiden. Memangnya itu negara punya keluarga sendiri. Kalau Demokrat, silakan saja mau dibikin jadi partai milik keluarga. Tapi negara ini milik rakyat Indonesia. Dan rakyat berhak untuk menentukan mana calon pemimpin yang layak dan mana calon pemimpin yang kualitasnya murahan. Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini. Bersama saya Sainai, mari kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Terlebih khususnya menjelang pemilu di tahun 2024 nanti. Salam cerdas untuk kita semua.
Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.